Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mbak, silakan masuk. Makasih. Iya. Silakan Mbak, mau duduk di mana? Di sini aja. Oke, silakan. Ibu izin duduk ya. Ya. Oke. Oke, ini dengan Mbak Tabita ya. Ya, benar Oke, Ibu. sebelumnya terima kasih banyak ya sudah mau hadir di sini dan berbagi cerita dengan saya. Saya sangat menghargai kepercayaannya dari Mbak Tabita ini. Iya Bu, sama-sama. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan cukup baik Bu, cuma ya gitu agak sedikit flu. Wah, Mbak Tabita harus jaga kesehatan nih ya. Apalagi Mbak Tabita sekarang lagi sibuk-sibuknya kuliah pasti ya. Ya, benar. Terus pasti ada kegiatan lainnya ya kan? Tetap jaga kesehatan ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, Mbak Tabita tadi kesini naik apa? Tadi naik motor Ibu. Wah, gimana tadi perjalanan mau naik motor mau ke sini? Cukup melelahkan sih Bu, soalnya dari asrama ke kampus itu macet. Karena itu kan Bu, berbarengan dengan orang berangkat kerja sama anak-anak sekolah juga pada ke sekolah. Ya, macet banget Bu. Oke, kelihatan sekali ya kamu agak dikit capek gitu ya. Iya. Oke, emang asramanya Mbak Tabita ini di mana daerahnya? Daerah Ketintang Bu, dekat Unesa. Oh iya daerah Ketintang iya. Pastinya kalau pagi itu emang barengan dengan anak kuliah ya. Terus berangkat orang-orang kerja itu ya. Terus itu tadi terus. Tapi walaupun perjalanannya sedikit melelahkan nih. Nah tadi Mbak Tabita kesini udah izin belum sama pihak asramanya? Sudah Bu, sudah. Oke baik. Sepertinya kita udah nggak terlalu tegang ya kayak Iya. tadi ya. Oke. Aku Mbak Tabita sudah nyaman mungkin duduknya atau gimana? Sudah Ibu. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, karena Mbak Tabita sudah mulai nyaman, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih proses konseling ini akan berjalan ya. Yang pertama, saya hanya punya waktu 30 menit ya Mbak Tabita ya. Lalu peran saya di sini tuh sebagai konselor dan Mbak Tabita sebagai seorang konseli. Nah, di sini saya hanya sebagai fasilitator dalam proses konseling ya Mbak ya. Nah, apapun keputusan dari Mbak Tabita itu akan kembali ke diri Mbak Tabita sendiri ya. Apa bisa dimengerti Mbak? Ya, saya paham. Oke, saya klarifikasi ulang. Oke, dengan waktu 30 menit nih, apakah Mbak Tabita sudah sepakat atau ingin schedule kembali agar waktunya jadi lebih panjang gitu? Sudah Bu, saya sepakat waktu 30 menit ini. Oke, sepertinya kita sudah saling sepakat ya. Nah, untuk memulai, mungkin Mbak Tabita bisa ceritakan apa saja sih yang ada di pikiran Mbak Tabita saat ini? Oke, jadi begini Bu, aku punya pergumulan sama berapa minggu ini. Jadi waktu tidurku itu terganggu Bu. Jadi yang harusnya aku biasanya tidur jam 11 malam, tapi terganggu sekarang itu bisa tidur jam 4 subuh, bahkan bisa nggak tidur sama sekali. Oke, sejak kapan Mbak Tabita ini merasa bahwa tidurnya jadi terganggu? Aku baru sadarnya sih Bu setelah berapa minggu ini, dan itu udah terjadi semenjak libur awal semester kemarin, jadi udah 2 bulan. Oh, emang selama 2 bulan ini nih, apakah teman-teman di asramamu tadi tidak menegur Mbak Tabita atau bagaimana? Nah, jadi teman-teman asrama juga ikut bergadang Bu, jadi aku ikut mereka. Gitu. Ya. Oke. Jadi Mbak Tabita ini sering begadang karena Mbak Tabita ini ikut-ikutan teman-temannya juga yang bergadang ya? Iya Bu, benar. Oke, nah Mbak Tabita ini begadang itu ngapain sampai tidak sempat untuk tidur itu? Nah, jadi aku sama teman-teman asrama tuh bermain game Bu, game online. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, game apa sih yang Mbak Tabita mainkan sampai teman-teman dan Mbak Tabita itu nggak tidur? Game Roblox loh, lagi tren. Oh, oke, anak muda ya bermain game Roblox. Oke, apa sih yang membuat Mbak Tabita ini merasa kecanduan atau adakah hal yang Mbak Tabita banggakan gitu sampai nggak tidur gitu? Oke, jadi aku main Roblox itu bisa bareng-bareng teman-teman Bu, jadi asik seru. Terus yang paling serunya itu bisa dapat teman online dari berbagai daerah. Oh, jadi nambah relasi ya Iya, dari benar. luar-luar. Oke. Nah, itu positif ya. Terus kira-kira apa sih tantangan terbesar yang sedang kamu hadapi saat itu tadi? Mungkin kamu jadi emosional, jadi gampang marah atau apa
akademik kamu turun atau sosial kamu jadi kayak rentan dengan teman-teman yang lainnya di luar Iya. asrama? Dampak negatifnya sih Bu, semenjak aku main game online itu ya pekerjaan di asrama itu terbengkalai Bu. Terus jadi kan gak tidur kan Bu. Jadi pas ke kampus itu sama mata pelajaran itu nggak fokus, gara-gara ngantuk ya, nggak fokus lah Bu. Berarti waktunya kayak terbuang sia-sia gitu Iya, ya? benar, Bu. Wah, gitu. Nah, sejauh ini kira-kira apa sih yang ingin kamu capai ke depannya? Oke, yang pingin ku capai, aku pingin jam tidurku tuh kembali normal Bu, seperti sebelumnya jam 11-an cuma tidur gitu Bu. Oke, Mbak Tabita ingin tidurnya Mbak Tabita jadi lebih teratur ya berarti Iya. ya. Oke. Apa sih yang biasanya kamu lakukan ketika kamu merasa kalau kamu sekarang itu lagi gak fokus dengan perkuliahan dan merasa bahwa pekerjaan kamu di asrama itu jadi terbengkalai? Ya, apa? Bisa diulangi pertanyaannya Bu? Oke. Jadi kan tadi Mbak Tabita bilang tidurnya Mbak Tabita itu jadi ingin lebih teratur, ya kan? Nah, kira-kira apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu itu jadi gak fokus dengan perkuliahan tadi dan kamu merasa bahwa pekerjaan kamu di asrama itu jadi terbengkalai? Oke, aku sering kepikiran untuk menghapus game Bu, gamenya itu, Roblox itu. Oh, iya udah kepikiran ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih jam tidur Mbak Tabita ini kan terbengkalai ya. Nah, apakah pihak keluarga Mbak Tabita ini tahu kalau jamnya Mbak Tabita tidur ini jadi berantakan? Jadi keluarga jujur aku sendiri belum kasih tahu Bu, takut. Takut ya. Oke. Nah, Mbak Tabita kan tinggal di asrama ya. Kegiatan begadang itu juga dilakukan di dalam asrama ya. Nah, kira-kira apakah mentornya Mbak Tabita di asrama juga tidak tahu? Tidak tahu Bu, mereka juga tidak tahu. Oh gitu. Jadi Mbak Tabita dan teman-teman cukup pintar ya untuk menyembunyikan kegiatan ini tadi. Oke. Kalau gitu nih, skala dari 1 sampai 10 yang dimana 1 itu cukup tidak mengganggu dan 10 itu sangat mengganggu. Kira-kira seberapa besar dampak begadang ini terhadap kepribadian Mbak Tabita dari kegiatan seharinya, terus faktor sosial dan kegiatan yang lainnya? Oke. Skalanya itu 9 Bu. Cukup tinggi ya Mbak ya. Oke. Oke, dari masalah Mbak Tabita tadi hadapi yang sekarang jadwal tidurnya tidak konsisten, terus membuat beberapa kegiatan Mbak Tabita ini jadi terganggu sehingga Mbak Tabita ingin merubah kebiasaan buruk dan bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Apakah benar seperti itu? Ya, benar Ibu. Baik, nah tujuan Mbak Tabita ingin melakukan proses konseling ini itu bisa kembali seperti awal ya berarti? Ya, benar Ibu. Oke, saya tanya, upaya seperti apa sih yang Mbak Tabita inginkan agar bisa seperti yang Mbak Tabita harapkan? Oh ya, mungkin aku bisa mungkin aku bisa menghapus gamenya itu Bu. Aduh, itu berat banget. Oh berat banget ya, oke. Oke Mbak Tabita, dari tujuan kita tadi, kira-kira apa satu hal kecil yang bisa Mbak Tabita lakukan mulai malam ini? Malam ini mungkin membaca buku Bu. Oke, dari cerita Mbak Tabita di awal sampai sekarang ya, saya akan menggunakan teknik modelingnya, di mana teknik tersebut itu akan membantu Mbak Tabita belajar berperilaku baru dengan mengamati dan meniru perilaku model. Nah, namun saya hanya bisa membantu Mbak Tabita ini untuk membayangkan model perilaku yang baru. Nah, apakah Mbak Tabita bisa mengerti? Bisa Ibu. Oke, kira-kira dengan teknik seperti itu, apakah Mbak Tabita sepakat atau keberatan dengan teknik seperti itu? Saya sepakat Bu. Oke. Nah, Mbak Tabita tadi bilang begadang karena ikut teman-teman ya? Ya. Nah, sekarang bayangkan nih,
jika ada teman atau sosok yang tidurnya teratur dan bisa produktif di pagi hari. Nah, kira-kira seperti apa sih rutinitas mereka di malam hari? Mereka sih biasanya malam hari mereka baca buku, belajar bu. Belajar. Nah, jika Mbak Tabita ingin mulai tidur di awal ya, apa sih hal kecil yang bisa Mbak Tabita lakukan? Ya mungkin sama seperti mereka bu. Mereka kan belajar malam hari, ya, fokus kepada belajar. Terus ya mereka bikin alarm bu. Jadi misalnya waktunya tidur ya mereka bikin alarm. Oke, nah bagaimana Mbak Tabita ini kan sudah bisa membayangkan hal apa aja sesederhana itu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan teknik tersebut. Nah, bagaimana sih cara Mbak Tabita membuat jadwalnya itu tadi? Cara buat jadwalnya, ya mungkin seperti tadi aku bilang bu, aku bikin alarm. Gitu. Terus menulis waktu bermain, waktu untuk tidur ya. Oke, Mbak Tabita, agar lebih mantap lagi nih, bagaimana kalau kita coba latihan sebentar? Nah, ketika kita akan mempraktekkan, ke Mbak Tabita mengatakan apa yang Mbak Tabita akan katakan kepada teman-teman saat Mbak Tabita ini diajak bermain game. Oke, sekarang coba Mbak Tabita bayangkan teman-teman sudah mulai berkumpul dan mereka mengajak Mbak Tabita. Oke, saya sebagai temannya Mbak Tabita ya. Oke, Tabita, ayo gabung main Roblox, seru nih, ayo gabung. Wah, makasih ya. Tapi maaf untuk kali ini aku belum bisa karena masih ngerjain tugas. Oke, Mbak Tabita, tadi kita sudah berlatih bagaimana cara menolak ajakan teman dengan sangat baik ya. Nah, sekarang agar latihan kita ini tidak sia-sia, saya ingin membuat sebuah kontrak kecil di mana kontrak ini akan membantu Mbak Tabita menerapkan apa yang sudah kita bahas di awal sampai sekarang. Nah, dan memberikan tugas kepada Mbak Tabita. Kira-kira apakah Mbak Tabita bersedia? Saya bersedia ibu. Baik, jadi saya akan memberikan sebuah pekerjaan rumah. Nah, pekerjaannya yaitu mencoba menerapkan kalimat yang Mbak Tabita latih tadi, yaitu dengan menolak ajakan bermain game dan memilih membaca buku dan menyelesaikan tugas di asrama ya. Kita buat tugasnya lebih spesifik lagi ya. Oke, kira-kira dalam seminggu ke depan ini berapa malam yang Mbak Tabita targetkan untuk bisa tidur lebih awal dan tidak begadang dengan teman-temannya? Oke, targetkan itu tiga malam ibu. Oke, dalam 3 malam dalam seminggu ya. Nah, apa yang akan Mbak Tabita lakukan di 3 malam itu untuk memastikan bisa tidur lebih awal? Apakah akan membaca buku aja atau ada kegiatan lain? Mungkin aku membaca buku sama men-setting alarm bu. Jadi ketika membaca buku juga aku bisa ingat waktu dengan alarm. Oke. Jadi kita sepakat ya Mbak Tabita ya, selama 1 minggu ke depan Mbak Tabita akan mencoba tidur lebih awal setidaknya 3 malam dengan cara membaca buku dan tahu alarmnya itu tadi ya. Oke. Mbak Tabita, terkadang di tengah jalan pasti kan ada halangan ya, misalnya teman-teman terlalu mendesak Mbak Tabita. Kalau itu yang terjadi, apa yang akan Mbak Tabita lakukan? Mungkin aku akan mengiyakan ibu, tapi ya tidak yang keseringan banget, tidak yang ikut terus. Berarti tahu waktu ya ibaratnya ya. Oke, Mbak Tabita, bagaimana selama proses konseling? Apakah Mbak Tabita sudah mencapai tujuan yang akan Mbak Tabita lakukan? Sudah ibu, saya sudah capai. Oke, alhamdulillah baik Mbak Tabita. Sekarang kita akan membuat rencana kecil untuk memantau kemajuan ke depan. Nah, dalam 1 minggu ini Mbak Tabita kan punya target 3 malam tidur lebih awal ya kan ya. Nah, bagaimana cara Mbak Tabita ini tahu bahwa target ini akan bisa tercapai? Apa yang bisa Mbak Tabita kasih ke saya sebagai bukti? Mungkin saya akan menot atau menuliskan di buku ibu. Oke, mungkin Mbak Tabita bisa coba mencatat di buku harian ya. Oke,
Setiap kali berhasil tidur lebih awal bisa ditulis. Nah, ini akan menjadi pengingat dan bukti bahwa Mbak Tabita sudah berhasil atau belum. Oke, bagaimana menurut Mbak Tabita? Apakah dengan cara seperti ini sudah sangat efektif? Menurut saya udah efektif Bu. Baik Mbak Tabita, waktu kita sudah hampir habis ya sepertinya ya. Oke, saya ingin merangkum sedikit apa yang sudah kita bahas hari ini. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang dampaknya begadang, menetapkan tujuan awal yaitu untuk tidur lebih awal, dan bahkan sudah berlatih bagaimana cara menolak ajakan teman ya. Kita sudah sepakat juga untuk pekerjaan rumah yaitu tidur lebih awal setidaknya 3 malam dalam seminggu ke depan. Nah, apakah ada hal yang ingin Mbak Tabita sampaikan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Sudah tidak ada Ibu, udah cukup. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali ya Mbak Tabita datang ke sini dengan berani, terus juga sudah mau terbuka dengan saya. Ya, ingat ya, proses ini tuh butuh komitmen. Ya, saya yakin Mbak Tabita bisa melakukannya dengan baik. Ya Bu. Oke, bagaimana kalau kita jadwalkan pertemuan lagi di minggu depan untuk melihat kemajuan yang sudah Mbak Tabita capai. Nah, dengan begitu kita bisa memantau jika ada kendala, kita bisa bicarakan bersama. Nah, kira-kira Mbak Tabita ingin kapan untuk melakukan progres lagi di minggu depan? Mungkin hari Selasa di jam yang sama Ibu. Oke, insya Allah di hari Selasa saya agak kosong ya. Jadi hari Selasa jam 10 ya Mbak ya. Oke. Sebelum diakhiri, bagaimana perasaan Mbak Tabita sekarang? Udah mulai lega Ibu, karena udah dapat apa yang mau aku capai nanti. Oke, alhamdulillah ya, proses konseling hari ini cukup baik ya. Apakah ada yang ingin Mbak Tabita tanyakan lagi? Sudah Ibu, cukup. Ya, oke. Oh iya, sebelumnya terima kasih Bu sudah membantu dalam proses konseling. Oke, sama-sama Mbak. Ini Mbak Tabita mau Langsung pulang Ibu. nggak ada beli ya berarti ya? Nggak ada. Oke. Ya, oke, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak. Sehat selalu ya Terima Mbak kasih, ya. Bu. Terima kasih. Monggo.